I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan di sini saya Halimatus Sadiah dari program studi pendidikan biologi semester 4 Universitas Hamzan Wadi. Di video kali ini saya akan membahas seputar tentang ekologi. Ada yang penasaran gak nih sama ekologi itu? Yuk tonton video ini sampai selesai. Oke guys, sebelum kita membahas tentang ekologi, yuk terlebih dahulu lihat leaflet yang sudah saya buat. Oke, itulah kurang lebihnya leaflet yang sudah saya buat. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan dari ekologi, yang dimana poin yang pertama yaitu tentang pengertian ekologi. Oke guys, ekologi itu dia berasal dari dua kata, yaitu oikos dan logos, yang dimana oikos itu berarti rumah atau lingkungan dan logos itu berarti ilmu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membahas atau menelaah tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya, yang dimana ilmu ekologi ini dia bisa berkembang tidak lepas dari perkembangan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya nih seperti ilmu teknologi. Dengan berkembangnya ilmu teknologi, maka ilmu ekologi itu akan ikut berkembang juga. Dengan kata lain, yaitu ilmu-ilmu yang lain akan berkembang tidak lepas dari perkembangan dari ilmu-ilmu yang lain juga. Jadi di sini semua ilmu itu saling membantu, saling berkaitan. Jadi salah satunya yang berkembang, maka yang lainnya juga akan ikut berkembang. Poin yang kedua yaitu tentang pembagian dari ekologi, yang dimana di sini saya mengambil pembagian ekologi berdasarkan dua macam. Yang pertama yaitu berdasarkan keilmuan. Di sini berdasarkan keilmuan ekologi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada namanya sinekologi, yang dimana sinekologi ini dia membahas atau mempelajari tentang hubungan satu spesies organisme dengan alam sekitarnya atau lingkungannya. Nah, yang kedua ada namanya autekologi. Nah, autekologi ini yaitu ilmu ekologi yang mempelajari tentang hubungan sekelompok spesies organisme dengan lingkungannya atau dengan alam sekitarnya. Nah, kita beralih ke ekologi berdasarkan taksonomi. Jadi di sini ekologi berdasarkan taksonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya ekologi manusia, yang dimana ekologi manusia adalah suatu ilmu ekologi yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya atau alam sekitarnya. Contohnya nih kayak petani yang menggarap sawahnya, terus petani yang menanam tembakau dan lain-lain. Yang kedua ada namanya ekologi hewan, yang dimana ekologi hewan adalah suatu ilmu ekologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik atau interaksi antara hewan dengan lingkungannya atau alam sekitarnya. Dari nih kayak kerbau yang mencari rumput untuk dia makan gitu. Jadi contoh dari ekologi hewan ini adalah hewan yang mencari makanan. Yang ketiga yaitu ada namanya ekologi tumbuhan, yang dimana ekologi tumbuhan adalah suatu ilmu ekologi yang mempelajari tentang hubungan tumbuhan dengan alam sekitarnya. Jadi di sini tumbuhan juga disebut flora. Jadi hubungan tumbuhan dengan alam sekitar atau lingkungannya itu disebut ekologi tumbuhan. Nah, yang terakhir ada namanya ekologi mikroba, yang dimana ekologi mikroba ini adalah suatu ilmu ekologi yang mempelajari tentang timbal balik atau hubungan interaksi antara mikroba itu dengan lingkungannya. Oke guys, itu
itulah pembagian dari ekologi itu sendiri. Jadi poin yang ketiga yaitu tentang manfaat kita mempelajari ekologi atau ilmu ekologi itu. Jadi mana manfaatnya itu sangat banyak nih guys. Manfaat dari mempelajari ilmu ekologi yaitu diantaranya kita bisa mengenal keanekaragaman hayati. Lalu kita juga bisa mengetahui bagaimana cara organisme berinteraksi dengan lingkungannya. Terus kita juga bisa mengetahui betapa pentingnya kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan. Dan kita juga bisa mengetahui masalah apa saja yang dihadapi oleh lingkungan itu sendiri, yang tentunya disebabkan oleh ulah manusia dan juga oleh alam. Jadi kita sebagai manusia harus memiliki kesadaran untuk melestarikan lingkungan kita, menjaga lingkungan kita, supaya kita juga bisa mengambil manfaat dari lingkungan itu sendiri. Dia bisa memberikan kita suatu kebutuhan yang kita inginkan. Begitu pula sebaliknya, kita harus membalasnya dengan cara kita menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan. Karena itu juga akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oke guys, sekian penjelasan dari saya tentang seputar ekologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.